Oke, selamat sore Kak Cynthia, silakan bisa menyampaikan materi untuk hari ini. Oke, semuanya. Terima kasih banyak nih Ken atas waktunya dan juga halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Jadi ini kita udah berada di pengakhir hari ya, di hari Jumat, di mana emang biasanya zaman-zamannya kalau misalnya anak-anak lagi kerja itu udah jam-jamnya mager gitu. Cuman aku senang banget di jam mager aku hari ini, aku bisa diberikan kesempatan oleh My EduSolve untuk lebih ke cerita-cerita sih ya, cerita-cerita, terus juga kita bisa sharing ilmu, aku bisa share dari pengalaman aku dan juga ilmu-ilmu yang mungkin bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua di sini. Oke, jadi tanpa membuang-buang waktu, aku mau coba share dulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Cynthia Sikiswandini, saya sebagai Business Operations Manager dari Match Kerja. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh teman-teman dari My EduSolve untuk memberikan informasi dan juga knowledge yang saya punya mengenai gimana sih caranya untuk interview yang baik dan benar. Atau mungkin bahasa Inggrisnya how to stand out during the interview. Jadi di sini aku berbicara mewakilkan benderaku sekarang, yaitu adalah Match Kerja, di mana suatu perusahaan yang bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi mencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan impiannya. Seperti itu. Nah, seperti yang udah dibahas tadi, yang udah aku sampaikan tadi, bahwa materi hari ini sebenarnya adalah how to stand out during your interview. Nah, aku mau sampaikan dulu nih semuanya untuk teman-teman. Beberapa materi yang aku akan sampaikan hari ini itu sangat-sangat teknikal, ya, jadi akan lebih baik apabila teman-teman bisa bantu dengan kalau misalnya menurut teman-teman itu penting atau ada poin-poin penting yang mau teman-teman ingat-ingat, bisa dicatat. Jadi siapin kertas sama pulpen atau mungkin handphone di notes atau mungkin iPad dan laptopnya, karena menurut aku ini banyak banget poin-poin yang mungkin harus teman-teman catat gitu. Nah, sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu, nanti teman-teman kiranya Kak Cynthia tuh siapa sih? Kok udah ngomongin tentang interview aja gitu. Nah, perkenalkan lagi, aku Cynthia, aku itu udah punya 6 tahun lebih pengalaman terutama di dunia HR. Kalau misalnya ditanya, Kak Cynthia kalau di HR lebih suka di bagian apa sih Kak? Karena kan HR banyak ya. Aku jujur lebih suka banget dan passion aku adalah di dunia rekrutmen. Makanya aku cukup pede untuk ngobrolin tentang interview dan karena pengalaman aku selama 6 tahun aku bekerja, itu more or less kita bekerja samanya juga di bidang rekrutmen juga gitu. Nah, aku udah ada di berbagai macam perusahaan, multinasional selalu juga startup. Kalau sekarang aku lagi di para startup gitu. Dan juga untuk sekarang sebagai business operations manager di Match Kerja, aku lebih ngebantuin nih teman-teman yang lagi nyari kerja atau para job seeker untuk memaksimalkan potensi atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Jadi aku harap sekali lagi semoga materi dan juga poin-poin yang aku sampaikan hari ini untuk teman-teman bisa diterima dengan baik dan ada hikmahnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada 3 poin atau 3 materi pembahasan ya yang mau dibahas atau aku bisa bilang 3 bab lah ya. 3 bab mengenai apa aja sih materi-materi yang mau aku sampaikan gitu. Yang pertama aku akan ngasih tahu ke kalian siap-siap untuk interview. Jadi banyak banget poin-poin yang emang harus disiapkan ketika kita mau interview. Yang kedua adalah menjual diri saat kita interview. Nah, kalau menjual diri itu bukannya yang dalam posisi negatif, tapi dari sini gimana caranya kita bisa membuat self branding yang bagus. Jadi rekruter tuh kayaknya ngeliat, oh bagus nih orang, gitu. Dan yang ketiga, aku akan jelasin tentang metode yang namanya metode STAR, gitu. Nah, kita akan masuk ke bab pertama, yaitu adalah siap-siap interview. Yuk kita siap-siap. Kalau misalnya teman-teman, ayo pulpen sama notes-nya, silakan disiapkan, kita mau siap-siap untuk interview. Kak, hal apa yang pertama kali kita harus siapkan sih Kak, kalau misalnya kita mau interview? Yang pertama adalah research. Aku nulis 3 kali. 3 kali berarti ini udah sangat bold banget ya, bahwa kita benar-benar harus research dulu sebelum kita melakukan apa yang namanya interview, gitu. Nah, research-nya tuh tentang apa aja sih Kak? Pertama, jadi gini, aku tuh lebih suka kalau kita cerita tuh
by case ya. By case means kalau misalnya contohnya gini, Cynthia besok ternyata Cynthia ada undangan interview di suatu perusahaan FMCG yang ada di Indonesia. Nah, apa sih yang harus Cynthia ini lakukan sehari sebelumnya? Nah, si Cynthia ini akan mencari tahu mengenai perusahaan tersebut. Jadi malamnya mungkin beberapa jam sebelumnya dia harus googling. Ini bukan hanya mengenai perusahaan itu aja. Jadi kalau misalnya kalian mau interview nih, kalian mau persiapan interview atau misalnya hamin beberapa jam atau mungkin semalamnya sebelum kalian interview, yang kalian persiapkan pertama kali adalah kalian untuk research. Research di sini adalah kalian harus cari tahu dulu mengenai perusahaan tersebut. Cari tahunya itu nggak sekedar, oh aku di interview, aku besok di invite untuk di interview di perusahaan ini nih, berarti aku harus cari tahu tentang perusahaan apa sih nih, lokasinya di mana, nggak cuma sekedar itu aja. Tapi kita harus tahu sedalam-dalam mungkin, sebanyak mungkin informasi yang mungkin kita bisa share nantinya ketika sesi interview. Gitu. Jadi kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya aku pengen di-invite dan aku lagi persiapkan interview, aku akan mempersiapkan, aku harus cari tahu mengenai itu perusahaan apa. Terus kira-kira mereka itu sebenarnya bisnis lainnya seperti apa sih? Terus update-update terbaru mengenai perusahaan tersebut itu apa aja? Apakah dia lagi ada promo mungkin, atau dia habis rilis atau launching produk baru, atau ternyata dia habis bikin program baru nih yang menarik banget. Biasanya kan kelihatan tuh di LinkedIn, Instagram, atau Google-nya, atau website-nya dia kan terlihat gitu. Dan kalian juga harus tahu growth-nya dia tuh udah apa sih? Contohnya, sepengertian kalian dan sepemahaman kalian perusahaan itu dari tahun berapa dan lain sebagainya, itu kalau misalnya bisa kalian harus persiapkan dulu gitu. Cuma sekedar cari tahu aja, jadi kelihatan nih sama si interviewernya atau nanti yang ngerekrut kamu, nge-interview kamu, oh berarti dia ini tertarik ya masuk sini hingga dia bisa nyari tahu sedalam mungkin dan mengerti banget tentang perusahaan kita apa gitu. Karena teman-teman sebenarnya aku dalam experience aku atau pengalaman aku sering banget ketemu sama kandidat yang ketika aku tanya, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini dan posisi yang sedang kamu lamar? Dan aku bisa jamin 60% orang dan kandidat yang udah pernah aku interview, mereka nggak bisa jawab dengan baik dan benar. Contohnya, waktu itu aku tanya dong, apa itu match kerja? Mereka cuma bilang, itu platform biru-biru ya kak, gitu. Berarti dia nggak terlalu tahu nih, gitu. Jadi dia mungkin cuma sebar aplikasi, dia cuma sebar lowongan, tapi dia nggak nyari tahu, yang cuman ya udah, yang penting dapat interview seperti itu. Nah yang kedua, tadi kan aku bahas kan pertanyaannya bukan sekedar tentang perusahaannya aja, tapi tentang posisi dan juga job description-nya. Nah, biasanya kalau misalnya kalian lihat, kalian kan kalau apply itu ada job description-nya kan. Nah, kalian cari tahu, kalau menurut mereka job description atau apa yang akan kalian lakuin ketika diterima di posisi tersebut tuh seperti apa sih? Karena kalau misalnya kalian tahu di mana-mana, misalnya kalian diterima di HR perusahaan A, ada lagi HR perusahaan B, belum tentu job description atau apa yang dikerjakan oleh dengan HR yang dilakukan di perusahaan B, seperti itu. Dan juga kalian juga harus cari tahu mengenai salary range-nya. Kira-kira kalau misalnya di perusahaan tersebut, range gajinya itu seperti apa sih? Kira-kira untuk posisi entry, mid, senior, sampai atas, itu kira-kira berapa sih? Cari-cari tahunya gimana sih Kak? Bukannya salary itu kadang-kadang confidential ya? Iya betul, salary itu kadang-kadang emang confidential dan emang banyak banget salary itu yang nggak boleh di-share. Namun sekarang karena emang udah banyak banget nih website yang bisa bantuin kalian untuk mengetahui harga atau salary dari masing-masing posisi atau masing perusahaan, itu bisa ngebantu kalian untuk seenggaknya punya nih gambaran mengenai salary range-nya. Nah, sebenarnya apa sih Kak gunanya kita tahu si salary range-nya ini? Karena nanti pasti kamu akan ditanyain gitu, dan untuk mengetahui apakah hal tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi kamu apa belum gitu. Oke, mungkin bisa di next slide.
Yang kedua, kita udah tahu mengenai perusahaan, kita udah tahu mengenai job description dan juga positionsnya, dan juga kita udah tahu kira-kira salary range-nya tuh berapa sih di situ, gitu. Hal yang kedua yang sangat penting untuk kalian lakukan adalah kamu untuk membuat summary tentang diri kamu. Nah, summary itu nggak usah panjang-panjang, jadi ini sebenarnya hal yang harus kalian lakukan kurang lebih beberapa kali ya, karena kalau misalnya ini kan in terms of latihan, semakin kamu latihan untuk menceritakan atau mempresentasikan summary tentang diri kamu, pasti nantinya akan semakin baik gitu. Nah, kalau misalnya si summary ini kurang lebih ya 30-60 detik atau maksimal 2 menit gitu. Nah, biasanya kalau di summary ini tulisannya apa aja sih? Kalau di summary ini biasanya kamu nulis pengalaman dan juga perjalanan karir kamu. Jadi bisa contohnya seperti ini. Hello, my name is Cynthia. Terus kamu kasih tahu sekarang kamu lagi kerja di mana sih gitu. I'm currently working as a business operations manager in Match Kerja. Lalu kamu mulai dari awal. Mulai dari awal kamu ceritakan, I started my career as a recruitment officer in Prestige Wealth Management. Nah, kamu ceritakan dari awal karir kamu sampai dengan hari kamu saat ini, posisi kamu saat ini. Seperti itu. Jadi, kamu ceritakan. Dan jangan lupa untuk selipkan dan juga highlight achievement kamu di setiap posisi. Gitu. Misalnya, kamu kan tadinya sebagai recruitment officer, terus pindah lagi posisi dan juga pindah perusahaan. Nah, pastinya di setiap posisi tersebut kamu punya dong achievement-nya apa aja dan lain sebagainya. Nah, di situ kalian harus sisipkan. When I was in Ayuno Media Group, I was nominated as Employee of the Month twice in November and December 2016. Seperti itu contohnya. Terus kamu udah buat project apa, kamu tulis di situ. Jadi pertama-tama kamu bikin aja paragraf dulu nih di Google. Terus kamu latihan untuk dihafalin, latihan untuk ngomong di kaca, dan lain sebagainya. Sampai kamu benar-benar lancar. Gitu. Kak, gimana ceritanya kalau aku sebelumnya belum pernah ada yang namanya experience? Kan kalau kakak tadi bilangnya ada pengalaman dan perjalanan karir. Kalau fresh grad gimana, Kak? Nah, kalau fresh grad, kalian bisa cerita, waktu kalian lagi kuliah, kalian ngapain aja sih? Apakah kalian join di himpunan, atau kalian mungkin ikut lomba yang bisa mewakilkan universitas, atau mungkin kalian ikut internship, yang mana bisa kalian share juga waktu internship kalian ngapain aja, tugas kalian ngapain, tanggung jawab kalian apa di situ. Dan juga mungkin kalian bisa share mengenai kalian sudah ikut kursus di mana aja, dan juga kalian bisa share apa aja training yang udah kalian lakukan. Contohnya, kalau misalnya kalian sudah ngambil training dan juga kursus di MyEdusoft, kalian bisa ceritakan juga di sesi interviewnya. Gitu. Jadi masukin tuh ke dalam summary tentang diri kamu tersebut. Gitu. Karena kenapa? Itu akan menjadi nilai plus untuk diri kamu. Next. Oke. Terus kalian harus siapin nih. Ini penting banget juga menurut aku, karena semua yang ada di sini tuh pastinya penting ya. Kenapa penting? Karena pasti aku tulis di sini. Gitu. Biasanya kan kalian cari ya di Google ya. Kalau di Google itu caranya gini. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan ketika sesi interview. Pasti munculnya kayak gini. Tell me about yourself, and then where and what do you know about us and the positions. And then tell me about your time. Tell me about the time you made a mistake. Terus tell me about a challenge or conflict you face at work and how you deal with it. And then why are you leaving your current job? Dan lain sebagainya. Jadi biasanya kan hal-hal kayak gini nih, itu yang benar-benar sering banget ditanyain ke kalian ketika lagi sesi interview. Ini kalau aku bisa bilang, 6 pertanyaan yang aku taruh di sini adalah yang benar-benar sering banget, paling sering mungkin ditanyain. Jadi akan ada baiknya apabila kalian sudah tahu nih pertanyaan kayak gini, terus kalian siapin jawabannya dari sekarang. Siapin dari sekarang, tell me about yourself, kalian bisa baca ke summary yang tadi, ya kan? Yang summary tentang diri kamu. Terus, where and what do you know about us and the positions, kamu bisa jawab menggunakan apa hasil research yang sudah kamu lakukan
di awal tadi tentang posisi tersebut, tentang perusahaan tersebut, kamu bisa jawab kayak gitu. Terus tell me about a time you made a mistake. Ini aku sarankan akan lebih seperti ngobrol aja, tapi ada metode untuk menjawabnya. Nah, nanti aku akan ceritakan metodenya di akhir webinar, karena metodenya itu namanya metode STAR. Gitu. Jadi di metode STAR ini nanti akan ngebantuin kalian untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih. Gitu. Next. Oke. Nah, biasanya kan ada nih pertanyaan, what are your salary expectations, ya kan? Nah, biasanya orang-orang tuh suka nanya sama aku, atau mungkin klien-klien aku tuh suka nanya sama aku, Kak, aku ditanya ini, kira-kira ekspektasi salarinya tuh berapa sih, Kak? Mau gaji berapa, gitu. Nah, biasanya kalau kalian emang udah punya harga di dalam otak kalian gitu, udah ada harga di pikiran kalian pengennya segitu, ya udah jawab aja. Cuman kan harus ngelihat dari salary range yang diberikan oleh perusahaan. Biasanya kan kalau misalnya kalian nge-play kan ada beberapa advertisement yang emang ada gajinya juga kan di situ. Apakah ekspektasi kalian sudah dalam range yang mereka apa belum? Kalau emang belum, kalian bisa cari tahu lebih lanjut seperti yang tadi aku share. Nah, kalau misalnya aku lebih suka ngejawabnya gini, kalau kalian emang punya, kalian jawab. Kalau misalnya gaji kalian nih, misalnya sekarang kalian punya gaji sekian juta, mungkin kalian bisa naikin sekitar 20-30% dari harga kalian sekarang, gitu. Itu sebagai untuk negosiasi awal nantinya. Nah, yang kedua, kalian bisa flip the questions. Jadi kalau misalnya mereka tanya, gajinya berapa sih ekspektasinya, kalian tanya balik ke mereka. Kalau di sini kira-kira aku pengen tahu dulu dong pekerjaannya tuh akan seperti apa sih, gitu-gitu. Dan yang ketiga, kalian bisa delay answering, gitu. Delay answering dalam artian aku akan langsung to be fair aja cerita sama mereka bahwa saya akan pikirkan dulu mengenai ekspektasi saya karena saya harus lebih belajar mengenai posisinya tersebut, gitu. Dan karena kan biasanya kalau misalnya interview itu ada beberapa step ya. Step dengan interview HR, habis itu user, mungkin dengan hiring manager, atau langsung dengan bos-bosnya. Jadi mungkin setelah kamu belajar lebih lanjut mengenai posisinya, tanggung jawabnya, seraya sambil nanti diajarin oleh teman-teman atau dari si interviewernya tersebut, kamu bisa tahu nih kira-kira berapa sih harga yang cocok untuk kamu share, gitu. Jadi ada 3 cara menjawabnya. Kalau misalnya kalian memang ragu, bisa langsung punya harganya, ya kalian lihat dari salary range yang dimasukkan ke dalam si advertisement-nya tersebut, gitu. Next. Oke, ada beberapa persiapan lainnya yang sebenarnya nggak kalah penting dari persiapan-persiapan sebelumnya. Jadi kalau misalnya emang online, kalian pertama banget harus persiapkan internet connection, gitu. Kayak misalnya internet koneksinya lagi kurang bagus nih kayak di rumahku sekarang gitu. Mungkin kita udah harus sedia yang namanya phone tethering gitu. Bisa pakai handphone dulu kita tethering cuman untuk nge-backup gitu. Hanya emang dari interviewnya sore. Kalian dari pagi ngerasa bahwa internetnya kurang bagus nih dari pagi, ya kan? Berarti kalian mungkin bisa pergi kemana dulu, apa ke rumah teman kalian dulu untuk cuman sekedar numpang interview sebentar dong, ceritain atau sekedar menginformasikan kepada teman-teman kalian atau mungkin kalau lagi di kosan ya, teman-teman kosan kalian atau sama orang rumah, sama orang tua. Contohnya aku lagi webinar sekarang juga aku informasikan ke semua orang rumah bahwa tolong ya jangan berisik dulu karena saya sedang webinar gitu. Jadi mereka ngerti, jangan tiba-tiba kita lagi interview ada orang masuk gitu kan, ada yang ribut segala macam gitu. Jadi kalau bisa diinformasikan dulu. Biasanya kan interview itu kurang lebih 15 sampai 30 menit, tapi kadang-kadang kalau cuma phone screening itu 10 menit juga kadang-kadang ada. Jadi ya nggak ada salahnya kan untuk sekedar silence dulu nih sekitar 30 menit maksimal gitu. Nah, yang ketiga, match the outfit formality of the company. Jadi kan kalian udah tahu nih, ya kan? Ketika kalian research, pastinya kalian tahu kira-kira culture atau biasanya pegawai-pegawai atau employee di sana tuh pakai bajunya kayak apa sih? Kan kalau sekarang kan banyak ya teman-teman kita yang emang lagi di startup, kayak di Match Kerja gini kan startup atau Microsoft, yang pakai bajunya santai banget, cuman pakai jeans atau kaos atau mungkin kemeja flanel, itu udah nggak apa-apa
gitu. Atau enggak di perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih formal, lebih serius kayak di law firm ya kan, atau mungkin perusahaan yang lebih serius lainnya, yang lebih formal lainnya cuma pakai kemeja sama celana bahan gitu. Nah, selalu sesuaikan dan match dengan culture dan juga formalitas dari perusahaan tersebut gitu. Jadi jangan overdress tapi jangan juga underdress gitu. Jadi kalau bisa pas-pas aja. Kalau misalnya emang di startup dan kelihatannya culture-nya santai dan casual, mungkin kalau cewek bisa pakai dress atau enggak bisa pakai polo shirt, cowok juga kemeja flanel dan lain sebagainya. Yang penting kelihatan rapi aja gitu. Nah, terus yang keempat adalah ketika masuk ke aksesoris, parfum dan makeup itu jangan terlalu menor dan jangan juga terlalu nggak plain-plain aja gitu. Jadi malah kelihatannya pucet gitu. Tapi kalau bisa natural. Kalau aku lebih suka interview dengan orang yang mungkin natural. Kalau cewek cuma sekedar bedak dan lipstick itu udah seenggaknya nggak kelihatan pucet itu fine gitu. Jangan kalau misalnya interview face to face nih, ya kan, udah itu make up-nya agak-agak berlebihan dan juga perfumnya nyengat banget, aksesorisnya juga nyengat. Karena percaya sama aku bahwa penting banget loh untuk bikin yang namanya first impression ke interviewer atau orang yang ingin rekrut kamu. Walaupun emang mungkin knowledge kamu bagus tapi yang lain sebagainya, cuman kalau misalnya first impressions-nya itu udah kurang, kadang-kadang nih recruiter ngeliatnya kayak kita lihat yang lain dulu deh gitu. On time means bukan cuma sekedar ketika online atau offline. Kalau online aku lebih sukanya orang-orang yang mungkin udah bisa standby paling lama tuh 10 menit lah ya. Oke, so next itu kita tentang intinya latihan terus. Jangan sampai kalian berhenti latihan karena latihan itu penting banget. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu background posisinya seperti apa, background perusahaannya seperti apa, dan juga kalian sudah tahu summary kalian itu bagusnya akan dijualnya itu seperti apa sih ke interviewer. Jadi kalian terus latihan. Latihan itu sama aja kayak kalian latihan pidato. Jadi bisa kalian ngobrol di kaca dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian sudah terlalu kayak kelihatan luwes gitu, kayak santai, nggak terlalu kaku, pembawaannya oke, itu tandanya kalian udah bagus banget. Jadi kesaran aku kalau misalnya ini semua udah dipersiapin, latihan terus sampai kalian lancar. Nah, selanjutnya kalau misalnya bisa di next, ini aku langsung ke gimana sih cara menjual diri atau gimana sih cara presentasikan diri kalian saat kalian lagi interview gitu. Nah, yang pertama, jadilah orang yang proaktif. Jadi kalau misalnya proaktifnya itu bukan sekedar one way. Kadang-kadang aku tuh sering banget ketemu sama kandidat atau ketemu sama teman-teman yang aku interview, itu dia itu cuman menjawab apa yang aku tanyakan. Contohnya seperti ini. Halo, selamat sore. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu ke interview kita hari ini. Iya, terima kasih. Gitu. Jangan kayak gitu. Kalau bisa berikan impressions yang baik. Contohnya, iya Kak, terima kasih banyak ya Bu, Pak atas waktunya juga dan juga terima kasih banyak atas undangan interview yang sudah dikasih ke saya hari ini. Gitu. Jadi kalau bisa kalian balesnya lebih dua arah gitu. Jangan cuma satu arah. Dan juga biasanya kan si interviewernya itu akan lebih kayak nanya-nanya kayak gimana kamu tadi kesini naik apa gitu. Iya tadi saya naik Gojek, lumayan macet ya ternyata daerah sini. Atau enggak, iya tadi jalannya lancar atau lain sebagainya. Jadi kalau bisa share aja kayak cerita ke teman kalian sendiri. Jangan terlalu kelihatan kayak formal banget, kecuali emang interviewnya benar-benar formal, tapi kelihatan bahwa kamu tuh santai dan juga kamu relax dalam memberikan jawaban-jawaban itu gitu. Jadilah orang yang proaktif, yang kalau misalnya dia nanya, kamu apa kabar? Apa kabar hari ini? Sehat? Iya Bu, sehat. Alhamdulillah. Gimana Ibu sehat? Gimana lagi di rumah nih? Gitu-gitu. Jadi kelihatanlah bahwa kamu ini di sini tuh sebenarnya pede loh, kamu confidence loh, kamu nyaman gitu. Jadi kalau aku bisa sarankan yaitu jangan cuman anggap interview itu satu arah di mana dia cuma nanya kamu doang. Bahwa jadikanlah itu dua arah dan juga kalau bisa jawabannya jangan kayak orang lagi ngambek. Iya Bu, terima kasih. Iya, oke.
Oke, nama saya Cynthia, jangan cuma kayak gitu-gitu doang, gitu. Oke, next, terus kalian harus highlight standout features. Nah, jadi kan kalau misalnya tadi aku udah kasih tahu ke kalian ya, ada beberapa posisi di mana kalian bisa kasih ke mereka atau ke interviewer bahwa aku tuh bagus banget loh di sini, sampai dapat achievement nih contohnya, kayak gitu. Jadi di setiap posisi, di setiap pertanyaan yang emang mereka lontarkan ke kamu harus kasih lihat ke mereka bahwa apa sih yang bikin kamu unik di situ, apa sih yang bikin kamu oke banget di situ, dan apa sih kelebihan kalian yang bisa kalian share di situ, gitu. Jadi contohnya, kalau misalnya aku bisa sarankan ya, waktu itu gimana Cynthia waktu dulu bekerja di Korea contohnya? Iya, waktu itu saya bekerja di Korea kurang lebih 1 tahun, dan juga saya di sana bekerja langsung dengan atasan saya yang mana itu adalah orang Amerika, contohnya seperti itu. Kita ada project namanya project recruitment, recruiter global, di mana saya dipercaya untuk menjadi tim leader dalam project tersebut. Di situ saya mendistribusikan ini itu, dan kalian harus ceritain gitu. Sampai kalau misalnya orang lihat, wow dia oke juga ya gitu. Tapi kalian harus tahu boundaries atau batasan di mana kalian terlihat sombong apa enggak gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya orang kayak gitu, oh kalau nadanya terlalu tinggi itu biasanya agak-agak sombong tuh jatuhnya. Tapi kalau misalnya kalian santai-santai aja dan juga pembawaannya oke, seperti yang aku bilang tadi, santai dan luwes, itu pasti orang akan dengernya enak banget gitu. Nah, tapi aku juga nggak suka sama orang-orang yang mungkin, bukannya aku nggak suka ya, rekruter kurang suka dengan orang-orang yang mungkin dia cuman fokus menjelaskan tentang si achievement-nya aja, tapi dia nggak bisa menceritakan tentang experience atau pengalamannya dia juga gitu. Kadang-kadang dua hal itu harus sebanding, tapi kalian harus tetap highlight achievement atau standout features dari diri kalian sendiri. Gitu. Oke. Next, be a storyteller. Nah, aku kan udah cerita ya, kalau misalnya kalau interview itu, anggap aja tuh interviewer itu adalah teman kamu yang mana kamu lagi pengen ceritain dia sesuatu. Gitu. Kayak tadi ketika bikin summary, aku udah kasih tahu gimana caranya menjelaskan, menceritakan tentang diri kalian. Gitu. Anggap aja bahwa kamu tuh lagi ngobrol, lagi cerita, lagi menjelaskan sesuatu yang mana kamu benar-benar paham betul mengenai diri kamu sendiri. Karena sebenarnya balik lagi, apa sih yang ditanya? Tentang siapa sih yang ditanya? Ya tentang diri kamu. Kamu adalah orang yang paling tahu tentang diri kamu sendiri, maka ceritakanlah dengan santai, ya kan, tentang diri kamu. Jadi jangan terlalu kaku, dan juga jangan terlalu yang kayak tadi, cuman ngejawab apa yang ditanyakan aja. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu bisa bikin jawabannya lebih panjang, komprehensif, tapi detail, ya kenapa enggak? Kenapa harus jawab dengan singkat? Gitu. Oke, next. Nah, yang paling penting lagi itu adalah body language. Kalian kan pasti perhatiin ya, kalau body language aku tuh lebih suka mainin tangan. Ya kan, hand gesture. Nah, kalau misalnya ada beberapa orang yang mungkin emang suka panikan, bukan panik ya, apa ya, gugup, ya kan, nervous kalau lagi interview atau lagi ngobrol depan orang dan lain sebagainya, biasanya dia lebih menggunakan yang namanya hand gesture. Gitu. Ini sebenarnya untuk menetralisir si gugupnya aja gitu. Nah, hand gesture juga sebenarnya harus diperhatikan ketika bicara. Jadi kalau misalnya kalian emang nyamannya untuk mempergunakan tangan kalian seperti ini, ya nggak masalah. Kalau misalnya kalian lebih suka tangannya duduk dan juga diam di meja atau mungkin di atas paha kalian, juga nggak masalah. Gitu. Yang penting kalau misalnya kalian emang ngerasa gugup, kalian bisa gunain nih si tangan kalian nih. Gitu. Yang kedua itu sebenarnya posisi duduk. Kalau posisi duduk sebenarnya kelihatannya ketika offline ya, tapi ketika online juga kelihatan. Nih, banyak banget orang yang main laptop atau ketika berada di depan laptop itu dia seperti ini. Terlalu mundur posisi duduknya, atau enggak terlalu maju yang sampai mukanya dia itu kelihatan full banget di kamera. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa cari kamera, pasin muka kalian di kamera yang kira-kira proporsional gitu. Jadi duduknya juga kalau bisa tegap, jangan terlalu senderan dan juga jangan terlalu bungkuk
apalagi ketika offline interview gitu. Kalau offline interview, kalau bisa kalian duduknya rapi ya. Kalau misalnya kalian emang bawa tas dan juga di sebelah kalian ada tempat kursi lainnya, kalian bisa taruh tas kalian di sebelah dan juga kalian bisa taruh tangan kalian di paha. Gini, kalau misalnya kalian udah mulai kira-kira membutuhkan hand gesture, bisa digunakan gitu. Posisi duduknya tegak, nggak terlalu nyender, nggak terlalu bungkuk, itu penting banget ya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya biasanya kan ketika lagi interview itu kita sering banget kan, oke, baik Cynthia, saya akan jelasin dulu ya tentang match kerja. Match kerja itu apa sih sebenarnya gitu kan? Dia ketika si interviewer atau si rekruternya itu lagi menjelaskan tentang sesuatu, kalian itu mengangguk. Jadi juga jangan cuma ngeliatin doang. Karena kalau tatapan orang yang ngeliatin lama itu biasanya akan kelihatannya kurang enak gitu. Jadi, oke, baik Bu. Oh, gitu. Mengangguk, jadi ketika mendengarkan penjelasan. Agar terlihat bahwa, oh ini orang tuh lagi dengerin loh, ini orang lagi serius dan juga lagi konsentrasi mendengarkan apa yang lagi disampaikan. Gitu. Jadi jangan, kalau bisa mengangguk itu disarankan. Nah, yang selanjutnya eye contact. Eye contact itu juga penting, teman-teman. Kalau misalnya ada 2 interviewer yang lagi interview kalian, eye contact kalian harus dirubah-rubah. Jadi ketika kalian lagi menjelaskan tentang diri kalian nih, interviewer A, interviewer B, lihat kanan kiri. Jadi jangan cuma ngeliat yang A doang, jangan cuma lihat yang B doang, atau jangan ngeliat lantai, atau mungkin ngelihat yang lain. Kalau bisa eye contact harus tetap dijaga. Ngelihat ke teman-teman atau ngelihat ke interviewer yang lagi nanya-nanya nih sama kalian. Gitu. Jadi penting banget yang namanya eye contact. Nah, jangan juga melakukan eye contact yang matanya jadinya malah nggak konsen atau nggak serius. Karena gini, biasanya kalau interviewer atau recruiter itu benar-benar memperhatikan loh segerak-gerik kamu itu. Kita memperhatikan ini orang kalau bisa ditanyain ini gimana ya jawabannya. Kita ngelihat respon kita tuh gimana sih. Jadi perhatikan body language dan juga semua hal yang ada di sini, terutama dengan eye contact. Jadi jangan terlihat bahwa kalian itu first impressions-nya dalam hal body language dan juga menjawab pertanyaan tuh kurang. Gitu. Oke, bisa tolong di next ya, teman-teman Maya Dusof. Oke, selanjutnya ini aku bisa sampaikan bahwa berikan pertanyaan. Jadi tanya, guys. Biasanya kan di akhir-akhir itu interviewer terus nanya kayak gini kan, oke, kalau dari saya cukup sih, Bapak mungkin ada pertanyaan? Gitu, kamu bisa menjawab, oke Bu, terima kasih sebelumnya. Kalau emang kalian ketika lagi riset, kalian punya pertanyaan mengenai perusahaan tersebut, bisa disampaikan ke interviewernya. Saya mau tanya nih, sebenarnya culture yang ada di perusahaan ini bagaimana ya? Gitu, itu bagus banget. Kalian bisa tulis dan juga bisa catat tips dari aku. Kalian bisa nanya, boleh tahu mungkin culture di sini seperti apa gitu. Atau enggak, kalian juga mungkin kalau misalnya sudah terlihat culture-nya dan kalian tidak perlu menanyakan tersebut, kalian bisa nanya, saya mau tanya mengenai when is the soonest I can receive any update or confirmations. Kapan sih waktu tercepat saya bisa menerima update atau konfirmasi mengenai proses rekrutmen saya sekarang gitu. Nah, biar kelihatan bahwa oh ini orang banget tertarik nih untuk join ke perusahaan kita gitu. Dia sudah plan dan dia sudah sangat melakukan persiapan yang oke gitu. Nah, terus kalian juga bisa tanyakan mengenai kira-kira kalau dari sini apalagi ya yang bisa saya berikan untuk sebagai konsiderasi tambahan. Mungkin kalian juga bisa tanyakan itu. Tapi kalau misalnya emang kalian diberikan sesi atau diberikan kesempatan untuk bertanya, silakan, monggo bertanya karena sangat disarankan untuk memberikan pertanyaan. Gitu. Oke. Next, aku akan share mengenai metode STAR untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di interview. Nah, kalian ingat kan tadi itu ada beberapa pertanyaan yang aku bilang nanti aku akan ajarin gimana sih cara menjawabnya. Contohnya kayak kasih tahu dong kemarin kalau misalnya di perusahaan selanjutnya, sebelumnya kalian itu pernah nggak melakukan kesalahan gitu. Nah, kalau metode STAR ini sebenarnya itu untuk menjawab pertanyaan yang menjelaskan mengenai kepribadian kalian atau pengalaman kalian sebelumnya gitu. Jadi untuk mengetahui
bahwa apa sih respons dan juga apa yang akan kalian lakukan kalau kalian ada masalah seperti itu, gitu. Nah, next. Jadi STAR itu sebenarnya namanya atau kepanjangan dari situation, task or target, action, dan juga result. Jadi STAR itu STAR, situation, task or target, action, dan juga result. Jadi otomatis jawaban yang akan kamu lontarkan itu komposisinya itu. Komposisinya itu STAR. Gitu. Nah, next. Oke, persiapan menjawab dengan metode STAR. Jadi ada beberapa persiapan yang harus dilakukan kalau misalnya kalian mau menjawab menggunakan metode STAR. Jadi pertama kalian harus mengidentifikasi dan juga menyiapkan perkiraan dari pertanyaan. Nah, tadi kan udah ada tuh beberapa pertanyaan yang aku kasih sebelumnya, ya kan? Nah, kalian identifikasi, oh mungkin pertanyaan-pertanyaannya akan seperti ini nih. Ayo kita bikin jawabannya. Udah tahu pertanyaannya kayak gitu, kita bikin draftnya dulu. Kita bikin draft pertanyaan. Draft pertanyaan tentu saja komposisi menjawabnya menggunakan metode ST dan juga AR. Situation, or target, action, dan juga result. Lalu kalian baca lagi nih jawabannya. Kira-kira udah oke apa belum? Udah sempurna apa belum? Kira-kira apa sih yang perlu ditambahkan lagi? Dan juga latihan. Nah, next. Aku akan kasih tahu sebenarnya contoh dari STAR itu gimana, ya kan? Nah, contoh dari STAR, contohnya adalah seperti ini. Ketika ditanya mengenai ada masalah dengan tim, ya kan? Ceritain dong ke kita kemarin waktu di experience sebelumnya, ketika ada masalah dengan tim, apa sih yang kamu lakukan? Yang pertama, kita berawal di S-nya dulu. Jadi, kamu jawab situasinya tuh seperti apa sih? Situasi ketika ada masalah tersebut. Bisa dijawab seperti yang ada di sini. Contohnya, ketika ada masalah dalam tim, saya selalu mencari jalan tengah yang terbaik untuk semua anggota. Kejadian ini juga pernah terjadi saat saya bekerja di kantor terdahulu. Ada 2 orang dalam tim yang menolak mengerjakan tugas tertentu karena tidak puas dengan beban kerja mereka. Jadi, dijelaskan dulu nih. Kemarin itu kayak gimana? Kemarin itu seperti apa? Kalian jelasin dulu situasinya. Selanjutnya kita beralih ke T. Langsung kalian jawab lagi. Nah, sebagai tim leader, saya sebisa mungkin akan mencari jalan tengah yang terbaik untuk mereka. Nah, tugasnya kamu. Udah tahu situasinya kayak gitu, tugasnya kamu tuh seperti apa sih? Tasnya kamu tuh seperti apa sih yang benar-benar harus kalian lakukan? Gitu. Lalu dijawab lagi di yang selanjutnya, yaitu adalah action atau apa yang sudah kalian lakukan, gitu. Jadi saya langsung mengadakan meeting untuk mendelegasikan tugas dengan adil ke semua anggota tim. Nah, itu yang udah kamu lakukan, action yang sudah kamu berikan. Dan juga kamu ceritakan R-nya atau kamu ceritakan result-nya. Nah, dengan diadakannya meeting tersebut, semua anggota tim menjadi lebih puas karena apa yang dikerjakan masing-masing individu. Mereka pun bisa lebih produktif dan proyek yang dikerjakan pun sukses. Gitu. Hasilnya apa? Hasil dari action yang sudah kamu lakukan itu apa? Jadi ini seperti runtutan yang harus bagaimana kamu menjawabnya. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, jawabannya mungkin bisa seperti yang dicantumkan di sini. Tapi mungkin teman-teman semua bisa cari tahu lagi, teman-teman bisa belajar lagi, dan juga karena kan sebenarnya beberapa posisi emang ada beberapa pertanyaan yang nggak sesuai. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku cantumkan di awal-awal, itu pertanyaan yang benar-benar sangat general yang biasanya emang terlontarkan oleh para recruiter atau para interviewer, gitu. Oke, next. Jadi, teman-teman, persiapin sematang-matangnya, sematang mungkin, latihan terus, disiapin terus, latihan, dan terus berusaha. Karena percaya sama aku bahwa kamu akan mendapatkan hasilnya. Jadi, aku bisa saranin juga, jangan pernah interview dan datang interview dengan tangan kosong, tidak mempersiapkan apa-apa, tidak tahu apa-apa mengenai beban kerjanya, pekerjaannya seperti apa, perusahaannya seperti apa, dan bahkan kalian nggak tahu diri kalian itu sebenarnya apa sih, kayak gimana sih.
yang mana membuat kalian susah untuk memberikan summary atau menjelaskan atau mungkin memperkenalkan diri kalian gitu. Jadi siapin diri kalian sematang mungkin dengan beberapa hal yang mungkin udah aku sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, itu juga akan membantu kalian pastinya untuk mendapatkan pekerjaan terbaik kalian gitu. Nah, next aku akan jelasin dulu nih sebenarnya teman-teman, match kerja itu apa sih? Jadi kan kalau misalnya tadi aku udah ngebantuin teman-teman untuk cara interview. Kalau match kerja itu sebenarnya adalah sebuah perusahaan di mana kita adalah career solutions, yang mana membantu teman-teman job seeker untuk mendapatkan pekerjaan terbaik kalian dan juga untuk mengoptimalkan peluang kalian diterima dalam pekerjaan gitu. Next. Jadi kita ada beberapa service sebenarnya yang bisa membantu kalian mendapatkan pekerjaan terbaik kalian. Yang pertama, kita bisa bantuin kalian bikin CV, karena kalau sekarang CV itu kan ada dua ya, ada CV ATS dan juga CV design. Nah, kita bisa bantuin dua-duanya. Kita juga ada psychometric test, kita bisa langsung konsultasi karir langsung dengan HR-HR dari perusahaan-perusahaan besar, seperti Astra, Tokopedia, Sukor, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan interview simulations dan juga persiapan interview. Dan yang menariknya di Match Kerja yang menjadi bestseller kita adalah kita ada proses pencarian kerja, di mana dengan jaminan atau dengan garansi mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan interview. Jadi kalian tinggal sit back and relax karena kita yang akan aktif mencarikan kalian pekerjaan. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada beberapa testimonial dari pengguna-pengguna Match Kerja atau klien-klien Match Kerja sebelumnya. Oke, jadi untuk teman-teman semua, kalau misalnya emang pengen tahu lebih lanjut tentang Match Kerja, bisa langsung buka di website kami, www.matchkerja.com. Oke, waktu dan tempat mungkin bisa aku kembalikan ke Mbak Niken. Oke, terima kasih Kak Cynthia atas materi yang telah disampaikan. Jadi acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom Q&A. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin aku juga ada beberapa pertanyaan nih terkait materi hari ini. Oke. Jadi mungkin Kak Cynthia punya tips untuk fresh graduate yang ingin wawancara kerja pada pekerjaan yang sesuai diinginkannya, namun background studinya itu berbeda dengan pekerjaan yang akan diambilnya gitu. Bagaimana biar dia bisa tetap terlihat unggul ketika interview? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya emang kalian fresh graduate dan kalian lamar sesuatu yang emang bukan atau nggak punya background sama sekali di bidang itu, kalian bisa share apa aja sih effort yang sudah kalian lakukan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Contohnya, kan sekarang banyak banget ya orang-orang yang mungkin lulusan macam-macam tapi dia masuknya ke data analis. Contohnya kan sekarang lagi hits banget tuh yang namanya data analis atau mungkin digital marketing. Nah, kalian bisa share, iya saya sebenarnya sudah belajar sih, ada beberapa saya mengikuti bootcamp atau saya mengikuti beberapa training mengenai hal-hal tersebut gitu. Jadi kalian nggak kosong-kosong banget atau nggak datang dengan tangan kosong banget. Seenggaknya udah ada knowledge atau ilmu yang nantinya bisa kalian share dan juga bisa kalian kontribusikan ketika kalian interview dan udah diterima kerja gitu. Jadi kalian bisa share. Lalu kalian juga bisa share tentang passion kalian gitu. Kan biasanya ditanya ya, kamu kan lulusan ini, kenapa sih pengen melamar jadi digital marketing gitu? Iya Bu, karena menurut saya digital marketing itu sekarang lagi oke banget ya Bu ya, karena emang banyak banget, apalagi di dunia digital sekarang yang namanya pengetahuan mengenai digital marketing. Kamu kasih tahu kenapa itu menjadi passion kamu dan kenapa kamu sangat interested untuk masuk ke posisi tersebut gitu. Jadi ada dua hal ya tadi Niken, kamu kasih tahu passion kamu, kenapa kamu interested, dan juga kamu kasih tahu apa sih yang udah kamu lakukan untuk mempersiapkan diri kamu masuk ke dalam posisi tersebut gitu. Oke, terima kasih Kak Cynthia atas jawabannya. Lalu selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Pravita NC, yaitu bagaimana nih cara menjawab yang baik jika ditanyakan oleh rekruter mengapa tidak lulus tepat waktu, yaitu masa studi lebih dari 4 tahun. Terima kasih Kak. Aku lulus 4,5 tahun.
Aku lulus 4,5 tahun dan juga sering banget nemuin pertanyaan kayak gitu. Aku sarankan untuk selalu menjawab jujur. Jujur, karena kalau misalnya kamu bohong atau apa juga paling nanti ketahuan. Namun kalau aku bisa sarankan, bisalah kalian di sugar coating. Di sugar coating dalam acara gini. Iya, ketika saya kemarin lagi duduk di bangku kuliah, saya juga ada part time nih Bu. Jadi pekerjaan saya mengerjakan dua sekaligus. Saya harus part time karena harus membiayai kuliah saya dan juga saya harus fokus di kuliah. Atau enggak, kamu jelasin. Waktu itu saya beberapa kali aktif dalam organisasi ini Bu, yang mana apa membagikan fokus saya juga. Atau enggak, kalian juga bisa share mengenai, iya kemarin ada beberapa event yang harus saya terima dan juga saya lakukan yang mana merubah fokus saya. Kalau bisa jujur. Atau mungkin kesalahannya atau kekurangannya ketika kalian skripsi, di mana skripsinya jadinya lama. Kalian cerita aja, ada permasalahan yang saya hadapi sih Bu ketika saya skripsi, karena ada beberapa kali ganti judul karena tidak sesuai dengan dosen saya, dan juga untuk menempatkan waktu bertemu dengan dosen saya itu cukup lama, dan juga cukup sulit untuk bertemu dengan dosen saya. Diceritakan aja secara jujur. Gitu. Next. Lalu selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Azam Faturrahman. Yang pertama tuh, jadi ketika interview lebih banyak ditanya soft skill apa hard skill nih Kak? Terus biasanya tahapan ketika pas interview itu apa aja kayak gitu? Oke. Kalau misalnya interview lebih banyak ditanyain soft skill atau hard skill, jawabannya adalah kamu akan banyak ditanya mengenai hard skill kamu, apa aja yang bisa kamu lakukan untuk berkontribusi di posisi tersebut, tapi si soft skill kamu akan dilihat dan diperhatikan ketika kamu berbicara. Contohnya, kalau misalnya kamu nulis soft skill kamu communication skill, ya kan? Tapi cara menjawab kamu terbata-bata atau kamu kurang pede dalam memaparkan tentang diri kamu, ya gimana bisa dibilang communication skill kamu bagus, gitu kan? Jadi gitu. Cara kamu menjawab, cara kamu berkomunikasi, dan cara kamu menjelaskan tentang diri kamu akan menjadi bagian dari soft skill kamu, dan juga hard skill kamu akan ditanyakan lewat pertanyaan. Contohnya, kamu bisa nggak software ini? Kamu bisa nggak aplikasi ini? Gimana untuk pengaplikasian Excel? Apakah kamu bisa? Berikan nilai mungkin 1-10 nilai kamu dalam mengoperasikan Excel. Contohnya seperti itu. Gitu. Tapi yang kalau soft skill itu mungkin lebih banyak, kalau aku sendiri, aku pribadi melihatnya dari cara menjawabnya. Karena kan kita biasanya tahu ya rekruter ya, orang yang self-centered seperti apa, yang communication skill-nya kurang itu seperti apa, gitu-gitu. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Lalu selanjutnya Kak, kalau sertifikat pelatihan online nih bisa dimasukin ke CV nggak ya Kak? Dari Azam juga. Oke. Pertanyaan yang bagus banget, Azam. Pelatihan online bisa banget dimasukin ke CV. Itu penting. Jadi ada dua yang sebenarnya tidak ada dua ya. Kita kan sekarang ada courses, training, bootcamp, pelatihan, ya kan? Yang mana di situ bukan cuma include kamu dengerin orang doang, tapi di situ kamu ada trainingnya, kamu ada tesnya, yang kamu ada nilainya dan segala macam, yang mana kamu dapetin sertifikat, ya kan? Itu bisa banget kamu ceritain atau kamu tulis di CV. Namun guys, ada satu yang kurang bisa kamu share, yaitu adalah sertifikat webinar. Ya kan, biasanya kan sekarang banyak banget nih webinar yang cuman tentang basic-basic aja gitu kan, cuma gimana cara nulis CV, kan ada biasanya webinar kalau dari Match Kerja itu sering banget bikin webinar kayak gitu, dan yang mana dapat sertifikat juga, tapi jangan ditulis di CV karena kurang relevan gitu, dan juga terlalu, kalau kita bilang terlalu receh aja nggak sih gitu, cuma 1 jam dengerin cara bikin CV dan juga kamu tulis itu di CV gitu, kecuali emang ada trainingnya yang mana kamu bisa terjun langsung dalam operasionalnya dan lain sebagainya, kamu diberikan nilai, itu kamu bisa tulis di CV dan di share ketika interview. Oke, selanjutnya nih Kak, dari Lili Agustianto, saya ingin tanya Kak, gimana caranya saat wawancara berlangsung tapi HRD-nya itu tidak bertanya sesuatu yang mendetail atas jawaban saya terhadap pertanyaan yang dilontarkan kepada saya oleh HRD.
Jadi interview saat wawancara itu membuat saya kesulitan dan takut apabila dilihat sedang mengarang cerita atau grogi pada saat menjawab pertanyaan. Jadi sepertinya Lily ini kayak grogi Kak saat menjawab pertanyaan atau dia takut kalau misalkan disangka untuk mengarang cerita. Oke, ya, itu dia. Kenapa dari tadi aku bilang namanya terus-terusan latihan, latihan, latihan. Siapin, siapin, siapin. Gitu. Dan juga latihan sampai luas. Nah, latihan sampai luas ini biar kelihatan bahwa ya udah kalian lagi cerita aja. Jadi nggak kelihatan kayak kalian lagi ngarang apa kalian lagi bohong. Dan kalau misalnya emang kadang-kadang ada interviewer, sorry, yang interviewernya tuh nanya cuma sekedar, ya kamu silakan ceritakan tentang diri kamu. Terus kamu jawabnya panjang, ya kan? Terus kelihatannya kayak ini kok jadi saya sendiri sih yang lagi ngomong gitu kan. Nah, itu biasanya kalian harus ya tahu aja bahwa yang namanya kalian emang lagi di interview. Nah, kalau misalnya emang udah ngerasa gugup, ya boleh kali tadi gunain yang aku bilang hand gestures, gerakan tangan untuk meminimalisir gugup atau nervous yang ada di diri kamu. Cuman yang aku bisa kasih tahu lagi dan juga aku bisa saranin lagi, yang namanya interview itu kamu nggak bisa cuman sekali dan juga kamu belajarnya ketika kamu lagi on the show gitu. Kalau emang kalian udah niat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, untuk lancar di interviewnya, ya kalian latihan, siapin sebelumnya, gitu. Oke. Lalu Kak, ada yang izin bertanya, gimana caranya menentukan salary range untuk fresh graduate? Oke, tergantung kalian lulusan apa dan mau bekerja di mana. Kalian bisa mungkin cari-cari di Google. Aku nggak mau sebut nama websitenya, tapi banyak banget kok. Kalian tinggal tulis aja gaji, contohnya perusahaan apa, atau contohnya posisi apa, gaji entry level atau gaji fresh graduate apa. Di Google banyak dan carinya yang tahun sekarang 2021 gitu. Atau mungkin bisa langsung lihat dari job advertisement-nya. Biasanya kalau kalian buka job portal, terus kalian lihat job advertisement-nya, ada beberapa job advertisement yang di situ dia mencantumkan gajinya berapa gitu. Jadi kalian bisa ngambil atau lihat dari situ juga gitu. Oke, lalu Kak, bagaimana nih cara mengatasi gugup ketika baru pertama kali mengikuti interview kerja? Oke, gimana caranya pertama kali ya latihan, belajar, terus kalau emang gugup, kamu harus tahu bahwa ya mau nggak mau ini harus dilakuin nggak sih, ya nggak sih? Jangan lupa hand gesture juga. Terus kalau misalnya emang latihan itu kan, kalau misalnya kalian gugup, apalagi pertama kali ya, ya pastinya kan kalau misalnya kalian lebih lancar gitu kan, dengan kalian ngomong di kaca lebih sering, terus kalian benar-benar mengetahui apa yang udah kalian siapin, kayak perusahaannya itu apa, terus nanti kalian juga draft jawaban yang udah kalian siapin itu menurut kalian udah bener-bener perfect, karena kan tadi aku bilang ya, yang namanya draft jawaban, kalau kalian udah bikin, terus kalian baca lagi, kira-kira udah sesuai belumnya, bahasanya udah bagus belumnya, udah oke belumnya, kalau emang belum, sempurnakan, sampai itu bener-bener sempurna, baru kalian lakukan. Jadi dari draft jawaban itu, bisa kalian latihan lagi nih, gitu. Biasanya kan draft jawaban itu, kayak kalian lagi jawab pertanyaan esai aja lah, ya kan? Oke, intinya latihan terus, karena kalau misalnya kalian udah tahu, draft jawaban kalian itu seperti apa, terus kalian udah menguasai kira-kira mau yang kamu lakukan itu seperti apa, kalian udah tahu yang mau kalian sampaikan kan tadi udah ada tuh draft jawaban tuh, setiap pertanyaan ada draftnya, pas kalian baca summary, itu summary-nya sudah disempurnakan, dan juga bahasa yang kalian gunakan juga udah oke, pastinya nanti akan lebih percaya diri lagi. Yang sebenarnya bikin orang nggak percaya diri itu cuma satu sih, karena mereka itu kurang persiapan. Apabila mereka sudah melakukan persiapan sesempurna mungkin, pastinya yang namanya percaya diri itu pasti akan lama-lama berkurang gitu. Oke, terakhir nih Silakan, Kak. Niken. Oke, terakhir Oke. Kak. Tips saat interview agar terlihat confident namun tidak terlihat arogan itu seperti apa Kak? Oke, kalau aku bilang nada bahasa itu nggak usah terlalu tinggi, rendah aja, slow, tapi casual dan juga kamu santai. Intinya gitu. Orang yang kamu kan tahu ya, kalau misalnya orang confident atau orang pede itu kan orang yang santai gitu. Sesantai mungkin.
sesantai mungkin, luwes. Kalau aku bilang tuh luwes. Kalau terlalu kaku, terlalu terbata-bata juga nggak baik, tapi terlalu dengan nada tinggi atau suara lantang juga kurang baik. Jadi kalau bisa kelihatan confident dengan cara luwes. Luwes, body language-nya oke, tatapan matanya juga bagus ke interviewer, dan juga menjelaskannya dengan bahasa yang baik dan benar. Itu pastinya terlihat confident tapi tidak tinggi gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Cynthia atas ilmu yang sudah dibagikan. Jadi, Sama-sama. sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Sebelum menutup acara, perkenankanlah saya untuk menyimpulkan sesi kali ini. Jadi yang tadi disampaikan oleh Kak Cynthia adalah di dalam mempersiapkan interview kerja harus research mengenai perusahaan. Buat summary tentang dirimu, lalu siapkan jawaban yang sering ditanyakan, menjawab dengan baik. Betul. Lalu persiapan lainnya jika online itu harus ada wifi, terus kamera selalu jalan. Intinya latihan terus biar luwes, dan cara menjual diri saat interview juga berikan pertanyaan dengan baik, juga diakhiri dengan metode STAR. Oke, sebelum mengakhiri acara hari ini, saya persilakan Kak Cynthia untuk menyampaikan pesan atau motivasi kepada teman-teman di sini. Oke, jadi kalau aku bilang, berkali-kali aku bilang, latihan, persiapkan dengan baik, semaksimal mungkin, make sure itu semuanya udah perfect, udah oke, bahasa yang kalian gunakan juga sudah oke. Jadi jangan pernah takut yang namanya interview, kalau misalnya kalian bisa mempersiapkannya dengan baik. Gitu. Oke. Jadi terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari teman-teman semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Cynthia yang telah memberikan materi yang sangat berguna bagi kami semua. Terima kasih juga atas media yang telah bekerja sama dalam mensukseskan acara ini, yaitu Career Center Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jadwal Event, Radio Itjen, dan Radar Bandung. Dan sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih bagi peserta yang sudah hadir dari awal opening hingga akhir acara pada hari ini. Jangan lupa besok kita akan bertemu lagi pada pukul 9 untuk melanjutkan rangkaian acara yang diselenggarakan secara gratis. Terima kasih semua. Bye.